Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya di tutorial berikutnya tentang aplikasi perpustakaan ya. Sekarang saya akan mencoba untuk membuat part ke-6-nya ya, tentang button hapus ya. Oke, dan logika yang lainnya. Gitu ya. Nah, mungkin yang perlu kalian ketahui juga, khususnya untuk siswa saya sendiri ya, SMK Budi Bakti Ciwidey ya, terutama itu, ini silakan dimaksimalkan dulu ya. Jadi para masternya silakan dimaksimalkan. Jadi ada 3 tabel yang harus kalian persiapkan. Di antaranya ada tabel siswa, tabel petugas, dan tabel buku. Ini diusahakan semua buttonnya sudah berfungsi sebelum nanti kita mengaplikasikannya ke forum pinjaman dan juga pengembalian gitu ya. Nah, jadi dipahami dulu step by stepnya, dari mulai membuat koneksinya seperti apa, karena mungkin suatu saat nanti di ujian ya ataupun di PAS mungkin nanti akan ada membuat koneksi itu seperti apa, cara penulisannya seperti apa, sintak SQL-nya seperti apa, nanti akan ada di sana gitu ya. Jadi silakan dipahami gitu ya. Oke, langsung saja ya. Kemarin sudah kita buat apa, button tambah ya, dan juga button simpan. Yang berikut juga kemarin udah di part kelima ada select data ya, yang mana fungsinya itu untuk apa, menampilkan ataupun ketika kita klik tabelnya dia akan ada di propertinya ya, baik di text fieldnya ataupun di combo boxnya. Nah, kemarin ada beberapa yang apa, yang error mungkin ya. Itu jika combo box pemanggilannya adalah jika set ya, setnya adalah set selected item. Jika get ya, getnya get selected item juga. Cuma untuk khususnya untuk get ya, diawali dengan dalam kurung string ya. Jadi ada dalam kurung dulu, dalam kurung string ya, tutup kurung, lalu cb apa dot get selected item gitu ya, khususnya untuk combo box. Nah, itu ya. Dan silakan nanti posisinya di tengah-tengah ya formnya. Jadi yang tutorial sebelumnya udah dibahas posisi formnya di tengah-tengah itu seperti apa gitu ya. Dan ada juga yang menggunakan kemarin Bapak lihat ada pakai yang tabel pen ya, tidak jadi masalah. Artinya jika menggunakan tabel pen ya, ini kalau di sini saya membuat untuk per forum ya, per forum, tapi jika menggunakan tabel pen itu satu panel bisa dibagi-bagi menjadi beberapa forum. Boleh mau seperti itu Pak, gimana kalau misalkan sintaknya bisa saja menjadi penggabungan gitu ya. Oke, kita bahas kemarin tambah udah, edit juga udah, simpan udah. Nah, sekarang kita mulai menyintak tentang button hapus ya. Nah, button hapus sendiri, nah di sini search-nya kita seperti biasa bikin modul dulu ya, bikin kelas seperti ini. Edit data, sekarang hapus data ya. Coba public void hapus data. Oke, kurung kurang buka, enter gitu ya. Nah, tetap kita panggil dulu load datanya ya. Ini sangat penting load datanya untuk menghubungkan dengan sebuah tabelnya ya. Lalu sebelum kita mulai penghapusan ya, jadi ketika si datanya dipilih ya, ketika datanya dipilih ataupun kita mau hapus ya, jadi sebelum dihapus itu jangan langsung main hapus aja.
gitu ya. Jadi ada notif dulu apakah misalkan datanya yakin akan dihapus ya atau tidak, karena jika misalkan kita main hapus saja mungkin jika salah ya berabe juga gitu ya. Jadi kita berikan notifnya gitu ya. Nah ini notifnya kita menggunakan tipe datanya integer ya, lalu notifnya kita kasih nama pesan ya sama dengan, lalu j option pen. Nah seperti ini ya, j option pen dot show configure dialog. Kalau kemarin itu menampilkannya menggunakan j option pen-nya adalah show message dialog. Kalau sekarang karena ada setuju atau tidak, berarti di sininya show configure dialog ya, show configure dialog. Nah oke, di sininya nol artinya tidak ada. Lalu ini kita isi pesannya apa, menggunakan string ya, kutip dua ini. Itu Anda yakin akan menghapusnya atau gimana ya? Bisa saja seperti ini. Anda yakin akan menghapus data ini. Nah, gitu ya. Tidak ada pesannya dulu. Anda yakin akan menghapus data ini? Nah, jika ya, oke, di sini kita eh, hubungkan ya juga dengan ID petugasnya ya. Oke, kita tambah ya. Jadi berdasarkan nanti biar tidak bingung. Oh, kalau di sini kode ya, kode petugas. Nah, kode petugas plus. Nah, kayak gini ya. Jadi untuk menambahkannya sama dengan, jadi berdasarkan kode ataupun berdasarkan ID ya. Oh, dan kita bikin di akhir, ininya kita hapus simbol tanda tanya ini, gitu ya. Lalu setelah ini koma, lalu kutip dua lagi ya, koma kutip dua lagi, konfirmasi. Nah seperti ini, nanti bisa dilihat lah ya keluarannya seperti apa. Konfirmasi, lalu koma j option pen lagi. Kita panjangkan saja ya, j option pen. Oke, lalu kita pilih yang dot oke. Nah oke nya yang oke cancel ya, jadi jika jika ya dia akan berjalan, jika cancel dia akan membatalkan gitu ya. Nah sampai seperti ini gitu ya. Lalu jangan lupa diakhiri dengan titik koma tuh ya, jadi tidak terjadi error. Nah selanjutnya jika kalian memilih oke, artinya datanya akan terhapus ya. Artinya datanya akan terhapus dan menjalankan perintah ini ya. If dalam kurung pesan. Nah, jadi dia akan mengkonfirmasi tentang pesan yang ada di sini gitu ya. Jika pesannya sama dengan ya, atau sesuai, artinya sesuai dengan yang ini
option fan dot. Nah, oke option. Jadi jika pesannya sama dengan artinya sesuai dengan ini dan dia memilihnya oke. Nah, maka di sini itu ya kurung kurawa seperti biasa menggunakan try catch. Nah, seperti ini ya. Kita buat lagi statement variabelnya misalkan stat s. Nah, gitu ya. Sama dengan dalam kurung statement lalu kita panggil lagi koneksinya dot koneksi db ya, lalu dot create statement. Jadi sintaksnya kurang lebih ya itu aja, cuman yang berbedanya apakah ini untuk edit, simpan atau hapus gitu ya. Nah, seperti ini ya. Lalu kita jalankan perintah SQL-nya string SQL ya sama dengan ya kutip 2 ini. Berarti ini sintaknya ya. Delete from tabel petugas. Nah, ini harus sesuaikan ya. Tabel petugas where kode petugas. Nah, ini berdasarkan ID ya, bukan berdasarkan nama. Where kode petugas sama dengan kutip 1, kutip 2 plus kode petugas plus lagi ya, lalu kutip 2, kutip 1 ya, lalu kutip 2 lagi dan titik koma. Itu ya, ini sintaknya. Lalu prepared seperti biasa, prepared statement PST ya, ini sama dengan dalam kurung prepared statement. Jadi BC-nya nggak usah kita panggil ini ya, lalu dot koneksi kita panggil koneksi dot koneksi db ya, lalu selanjutnya adalah prepare statement nah ininya adalah ke SQL ya, lalu titik koma ya. Nah, seperti ini. Lalu kita jalankan PST ini adalah prepare statement ya. Gitu. Jadi biar nggak terus sama juga. Lalu execute update ya. Karena sudah dihapus juga harus diupdate. Nah, gitu ya, titik koma. Gitu ya. Lalu kita panggil lagi yang namanya get data ya. Itu. Lalu apalagi nih fungsinya? Oke, mungkin itu ya, get data
Lalu kita tambahkan bahwa ada keterangan lagi bahwa apa namanya, delete-nya berhasil ya, ataupun menghapuskannya berhasil. Nah sekarang menggunakan show message dialog ya, show message dialog, ininya nul. Nah ininya delete berhasil, ataupun data berhasil dihapus. Nah seperti ini ya, data berhasil dihapus. Nah lalu di sini jika tidak, nah catch-nya ya, dia akan menjalankan J option point dot show configure dialog, show configure dialog ya, di sininya nul ya, lalu dot get message. Nah gini ya, lalu get message, lalu jangan lupa titik koma tuh ya. Nah setelah itu kita panggil di button hapusnya ya, event action performer. Nah di sini cukup kita panggil hapus data ya. Nah kayak gini ya, jadi sangat ya mudah ya. Jadi ketika di button hapusnya cukup pemanggilannya saja gitu ya, nggak terlalu ribet juga ya. Nah sekarang kita running ya, coba kita running. Jika salah coba dicek lagi penamaan ya, terutama antara penamaan di database-nya dengan yang ada di forumnya harus sama ya. Contoh misalkan ini ya, kita hapus datanya. Nah ya, lihat, Anda yakin akan menghapus data ini ya. Nah kita rubah lagi ya nanti. Di sini notifnya ininya hapus ya, jadi data berdasarkan kode gitu ya. Oke, berarti dirubahnya di tadi ada di buat, nah ini ya. Nah seperti ini, kita run file. Oke, kita hapus. Nah jadi di sini udah, Anda yakin akan menghapus data PG0004. Nah ini ya, jika oke dia akan menjalankan, jika cancel dia membatalkan ya. Kayak tadi cancel kan udah dicobain ya, sekarang kita oke, dia menghapus enggak. Lihat, tabel dari perusahaan, tabel petugas don't exist ya. Nah di sini artinya masih ada eh, penulisan yang salah ya. Oke, kita cek lagi penulisannya. Lihat ya, di sini untuk yang edit yang kemarin itu namanya adalah tabel petugas, tapi lihat dihapus data. Di sini table ya, harusnya tabel.
Nih, jadi berpengaruh juga nih penulisan tabel, bukan table. Coba run lagi, itu tidak akan berjalan ya jika salah penulisan juga, ataupun salah titik, kurang titik, ya salah, ya nggak akan berjalan. Oke, admin ya ini hapus. Jika oke, nah data berhasil dihapus, berarti datanya udah hilang. Nah, ini di sininya masih ada ya datanya, jadi masih bisa kita simpan. Artinya ketika di button hapus setelah beres, berarti harus dinolkan lagi ya. Berarti kita tambahkan modul yang tambah data ya, gitu. Oke, kita tambahkan di sininya, di get datanya tambah data. Kenapa tambah data? Karena lihat, ditambah data ini isiannya akan kosong gitu ya, isiannya kosong, lalu kita nonaktifkan gitu ya, kita nonaktifkan. Kenapa dinonaktifkan? Karena setelah dihapus kita jangan sampai bisa ngisi gitu ya. Lalu di sini berarti kita panggil non aktif, nah gitu ya. Kita run file lagi. Nah, nanti ketika dihapus, datanya kehapus, ininya kosong dan tidak bisa diklik seperti ini ya. Contoh misalkan ini, kita hapus, lalu oke. Nah, data berhasil dihapus ya, udah berhasil, ini kosong, dan ketika ditambah baru bisa ya. Oke, nah itu mungkin untuk button hapus. Jadi sekarang setelah button hapus, mungkin dari skema awalnya ya, jadi awal itu hanya button tambah dan hanya button tambah dan keluar saja ya yang aktif, dan yang lainnya tidak boleh aktif gitu ya pada saat di running. Artinya edit, simpan, dan hapus harus di disable ya gitu. Nah, posisinya di mana? Oke, kita mulai sintak lagi, berarti adanya di bawah unit komponen ya. Nah, di sini btn hapus. Nah, ini ya, dot set enable, di sini nilainya false ya. Berikut juga btn simpan dot set enable, ininya false. Lalu juga btn edit ya, dot set enable, ininya adalah false gitu ya. Coba kita running lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, ketika diklik button tambah, tak. Nah, button tambahnya nonaktif, udah benar. Cuman edit, hapus juga tetap udah benar seperti ini. Ya, hanya simpan saja yang aktif, simpan dan keluar ya. Berarti di button tambah ya, ketika diklik button tambah, simpannya harus aktif. Nah, coba di button tambah. Nah, button tambah. Nah, di sini udah di button tambah.
Ini udah benar, tinggal di sini btn simpan. Karena sebelumnya udah di disable, di false kan yang button simpannya, makanya di sini harus diaktifkan set enable. Nah, ininya true ya. Makanya dia akan aktif. Ya, kita running lagi. Oke, kita tambah. Nah, sepertinya ya, pg 0005 misalkan ya. Lalu nama petugasnya Clarissa. Nah, jabatannya misalkan admin. Lalu alamatnya contoh misalkan Pasir Jambu. Lalu jenis kelaminnya perempuan. Lalu teleponnya 082119981. Misalkan ini ya. Lalu kita simpan, lihat ya, ketika disimpan berarti posisinya ini harus sudah disable ya. Ketika diklik simpan, ini posisinya harus disable dan simpan menjadi nonaktif ya. Yang aktif hanya tambah dan keluar ya. Sekali lagi, ketika diklik simpan ini harus disable gitu ya, disable. Dan berikut juga simpan harus disable. Kenapa harus simpan disable? Karena setelah ini disimpan jangan sampai bisa menyimpan yang kedua kalinya, nanti akan terjadi duplikat data gitu ya. Nah, kita cobain klik simpan. Nah, ini udah bisa ya, cuman simpannya harus false ya gitu. Oke, berarti button simpan di button simpan. Nah, di button simpan di sini btn simpannya kita dot set enable, ininya adalah false gitu ya. Oke, berarti sudah beres simpan juga. Nah, sekarang sekarang kita fungsikan yang edit, karena yang edit sini disable. Nah, ini harus aktif ketika diklik ini ya. Nah, jadi ketika diklik ini editnya harus harus aktif ya. Berarti adanya di select data. Mana tabel ya, di tabel. Nah, tabel select data di sini btn edit ya dot set enable set enable, ininya true ya. Berikut juga dengan hapus ya, karena ketika dia pilih bisa saja langsung dihapus ya. btn hapus dot set enable, ininya true gitu ya. Kita run. Nah, ketika diklik edit dia otomatis edit, hapusnya sudah berjalan.
Ya, jika mau diklik ini hapus bisa saja ya, ataupun edit misalkan ini admin 1 misalkan ya, klik editnya. Oke, update berhasil gitu ya. Oke, update berhasil. Jadi ketika udah diupdate, nah ini juga harus berubah lagi ya. Jadi ketika diedit, klik edit, data ini harus disable ya, harus disable, dan juga edit disable, hapus juga disable ya. Ketika diklik ini baru aktif lagi ya. Berikut juga hapus juga sama ya. Kenapa? Karena ketika sudah diedit jangan sampai bisa diedit lagi ya. Yang kedua kalinya dalam proses satu kali bisa beberapa kali ngedit, nah nggak bisa ya gitu. Kecuali kita keluar udah beres satu ya, edit, terus kita mau ngedit lagi ya klik lagi ini baru bisa gitu ya. Berarti ini harus didisablekan si text fillnya, nonaktifkan ya. Berikut juga dengan editnya ya. Oke, kita balik lagi ke sintaknya. btn edit, mana btn edit, nah ini berarti btn edit dot set enable, ininya adalah false ya. Berikut juga btn hapus, ini harus sama, dot set enable, ininya adalah yes, false juga. Nah ini kita kopikan ada di button hapus juga ya. Nah di sini itu ya. Dan berikut juga datanya di sini harus nonaktif ataupun coba lihat dulu ya, nonaktif ya. Ya, hapus juga sama. Nah gitu ya, kita running lagi. Nah ini kita rubah admin saja, lalu edit. Nah oke, update berhasil. Nah kayak gini ya, ketika diklik lagi dia aktif lagi itu ya. Gampang ya, hapus juga sama. Nah itu saja mungkin ya untuk apa namanya tutorial yang keempat keenamnya. Jadi silakan kalian maksimalkan masing-masing apa forum ya, terutama forum petugas, ada juga nanti forum siswa dan forum buku. Silakan kalian maksimalkan, semua buttonnya harus berjalan seperti ini dan datanya muncul ya, sebelum nanti kita lanjutkan di forum apa pinjaman ataupun pengembalian gitu ya. Silakan ini dibereskan dulu per kelompok ya, terutama khususnya untuk siswa SMK Budi Bakti Ciwidey. Silakan kerjakan dan di akhir bulan sekarang tanggal 31 Maret itu wajib dikumpulkan semuanya ya, tidak boleh ada yang telat ya, untuk nilai praktek kalian sendiri. Terima kasih ya, mudah-mudahan ini bermanfaat ya untuk kalian semua dan sebagai referensi juga nanti ketika kalian ke kelas 12 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.